Assalamualaikum sobat ternak dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini gimana caranya untuk penggemukan sapi untuk pemula agar tidak rugi. Oke teman-teman, nah ini saya sharing-sharing ya berdasarkan pengalaman saya, pengalaman di kandang kami ya. Jadi kami bukan untuk mengajari, ini hanya pengalaman kami di kandang kami dalam melakukan penggemukan sapi ya. Nah, untuk yang pertama, untuk memulai penggemukan sapi, yang pertama kita harus ada tempat untuk kandang sapi. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk pembelian bibit ya. Nah, untuk pembelian bibit atau sapinya, kalau pengalaman kami ini makan kandang sederhana ya, di kandang kami. Nah, untuk pembelian bibit masuk, kalau di pengalaman kami jangan yang harganya tinggi-tinggi. Nah, kita harus pandai untuk memilih bibitnya dan juga harganya, dan juga kita harus mengimbangi modal kita ya teman-teman. Ibaratnya begini. Nah, untuk pembelian bibit, kalau pengalaman kami jangan terlalu tinggi. Nah, misalnya untuk 20 juta ke atas, nah itu merupakan harga yang tinggi. Nah, itu sudah yang tinggi ya teman-teman, karena kita tidak tahu untuk sapi ini perkembangannya cepat atau lambat. Nah, seperti itu. Yang namanya sapi itu kadang ada yang perkembangannya lama, ada yang perkembangannya yang cepat. Walaupun sudah kita kasih pakan yang hijau-hijauan, yang comboran seperti itu ya. Nah, usahakan jangan membeli bibit yang terlalu tinggi. Nah, kita harus punya planning nanti kita beli bibit berapa, kemudian berapa bulan kita jual. Nah, itu harus ada perhitungan. Belinya masuk berapa, nanti kita bisa jual kisaran sampai berapa. Nah, itu yang menjadi perhitungan nomor 2 ya. Untuk kemudian yang nomor 3, nah ini sewaktu kita membeli bibit untuk kita gemukan ya, kita harus jeli dalam memilih sapi. Nah, kita harus teliti dalam memilih sapi. Yang pertama kita lihat dari kesehatannya sewaktu beli ya, dan juga kita harus tahu nafsu makannya sapi, dan juga kita harus teliti dalam fisiknya ya. Untuk kakinya, untuk telurnya itu harus diteliti, dan juga makannya. Nah, seperti itu. Untuk penggemukan itu banyak sekali ya teman-teman yang harus khususnya untuk pemula yang harus diperhitungkan. Nah, untuk bibitnya itu harus jeli. Dan untuk sapi yang bagus itu yang pertama kelihatan dari makan dan minumnya. Nah, yang pertama untuk membeli bibit masuk, kita lihat makan dan minumnya. Nah, kalau sapi makannya bagus, minumnya bagus, nah itu untuk perkembangannya bisa bagus atau bisa cepat ya teman-teman. Kemudian untuk sapi yang misalkan baru masuk, nah kita harus juga
biasanya untuk apa namanya, untuk kutu. Nah itu kutu juga itu sangat memperlambat penggemukan ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi kutu itu bisa dikasih obat semprot kutu ya, yang pernah buatkan saya videonya itu juga ada. Kutu seperti hewan-hewan parasit itu juga memperlambat untuk penggemukan. Nah untuk yang sapi yang baru dari pasar itu biasanya banyak ya untuk kutunya, karena di pemilik yang lama itu kurang teliti untuk masalah kutu ini. Nah kemudian untuk pakannya ya teman-teman, nah ini kita harus menyediakan pakan ya untuk seberapa sapi kita, supaya ya kita anggap sapi bisa kenyang ya teman-teman, setiap harinya bisa kenyang. Kemudian untuk pakan tambahannya yaitu komboran. Nah komboran itu bisa ampas tahu, bekatul atau konsentrat, itu juga bisa ya untuk pakan tambahan seperti itu untuk makanan sapi. Dan juga kita setiap harinya harus pantau ya teman-teman untuk kesehatan sapi, misalnya untuk kebersihan kandang. Nah itu untuk kebersihan badan sapi, nah itu juga sangat penting untuk penggemukan yang juga harus dipahami. Untuk pakan itu yang baik itu pakan yang alami ya teman-teman. Pakan yang alami, pakan yang hijau-hijauan itu kadar untuk vitaminnya tinggi. Nah seperti itu. Nah untuk biasanya yang paling hal yang bisa merugikan itu adalah pembelian bibit ya. Bibitnya terlalu tinggi, kemudian sapinya perkembangannya waktu di tempat kami tidak baik, itu juga bisa. Nah itu juga bisa menyebabkan kerugian. Dan untuk harga daging sapi kan bisa naik turun ya teman-teman. Nah itu juga harus kita planning ya, harus ada planning untuk kita beli bibit berapa, kita nanti akan jual berapa. Nah itu yang biasanya sering apa namanya merugikan ya, kalau kita tidak jeli untuk memperhitungkan harga masuk dan nanti kita harga jualnya. Nah itu untuk merupakan sharing-sharing part yang pertama ya teman-teman. Nanti di video berikutnya saya juga akan sharing-sharing lagi. Dan ini